Belum. Astaga. Kembali lagi di ngasur. Ayo boy. Sumpah. Rumah orang. Aku bukan soal ada adil, sumpah. Ini bodoh nih. Sumpah tam. Rumah orang boy. Sudah. Gak berani. Ngasurlah para pencarimu ya kawan, ngasurlah yang menemanimu ya kawan. Meski ada gangguan, namun kita tetap ngasur Ramadan. Ini bang buruk betul Padahal bukan itu tadi sudah kupikirkan loh. Pas kamu nyeting itu, padahal ngasur adil untukmu ya kawan. Inilah saatnya kita nonton ngasur. Ini saatnya kau habiskan kuota. Sudah tam. Itu dah. Dah. Saat di bulan Ramadan, saatnya kau menonton ngasur. Nah, yang pertama aku ingin sampaikan ke teman-teman semua, sekalian nonton 4 orang 3 orang lah. Jadi ini Kemarin nonton video terakhir. nah, soalnya ini 2 kali tamu bintang tamu, 2 kali juga kita ini secara dengan sengaja tidak sholat tarawih. Ya, jadi kita tarawih di rumah. Ya, jadi maksudnya bunyi-bunyi suara-suara ini suara saudara-saudari kita yang sedang beribadah. Kita izin dulu, tapi kita udah isya, khususnya saya. Oh, lu ngerti. Tarawih. Nah, iya. Gak usah ngomong. Ngasur itu memang prioritas. Aku udah berani aja. Nah, ngomong-ngomong tentang tarawih yang ingin aku tanyakan ke kalian nih, gimana nih dengan usia yang udah 30 tahun, kalian kan tentunya kan kita otomatis harusnya banyak muhasabah diri, introspeksi diri. Terus kalian kalau misalkan pendekatan ke cewek ini sulit nggak di usia yang sekarang yang menjelang 30 tahun? Ribet. Bridgingnya Iya dong deh, mampus kamu. Karena bahasan relationship khususnya antara kita seorang kayak ke cewek itu asli paling malas tam. Makanya kita kejebak ini dia boy. Dia udah suka cewek. Iya. Kita bersodoknya. Makanya mau ini. Nah, ini sekarang ada alat barunya nih. Ini kalau udah di tag aja dia. Doldi, dia namanya Doldi. Jadi apa tam? Mulai yang pertama dulu. Gimana? Jadi di usia yang sekarang 30 tahun nih, dilema apa sih yang kamu rasakan? Menjelang 30 tahun kan? Benar kan? Dilema apa nih boy yang kamu rasakan? Gini dulu kita garis bawahi dulu. Kalau misalkan betul-betul. Iya coba. Ya kamu cek lah. Kayak Desta aja kita. Kayak Des. Ya cek lah seramu ah. Kamu jangan pengen jadi orang terus. Sosokan eksklusif tapi pengen jadi orang terus. Capek. Nah, maksudku selama kita menjelang usia 30 tahun ini tentunya ada dilema kan. Ya kita juga garis bawahi dulu. Untuk saat ini, aku pribadi sudah tidak memiliki pasangan. Kayak Tama juga seperti itu. Kalau ini kan memang udah pernah ada terpapar. Terakhir kan dia yang menangisi. Aduh banyak. Terakhir kan dia cuma menangisi ini kan, menangisi Nisan kan. Anjir. Nah, tapi dilema apa nih yang mungkin Tama atau Asun mungkin ya Tahu dulu. alami terutama saat ingin menjalin hubungan khususnya kepada lawan jenis ya, berarti di sini kepada cewek, relationship kepada maksud cewek. Maksudnya kalau hubungan itu kan apa ya, konotasinya tuh pasti lawan jenis gitu deh, kayak kita tuh kayak 2 pilihan gitu. Oh, ada pilihan lain. Ke teman tuh relasi loh. Ke homo kayak gitu boy. Gimana itu kan kamu. Kalau nanti ke cowok aja. Kalau dengan dilema tuh pasti ya, karena di menurut aku sih kalau di umur sekarang nih kayak butuh aja kayak support system segala macam gitu. Kalau dibilang dilema banget enggak juga. Karena sendiri pun juga enak juga, lebih bebas segala macam. Saat ini. Kalau sendirian? Tapi kalau misalnya ada, kenapa enggak? Jadi kita tidak akan masuk ke yang terlalu dalam langsung karena itu kan pribadi ya. Ini kan cuma secara garis besar. Kalau kamu gimana Win? Luaran-luarannya aja. Kamu aja dulu. Ben aman betul. Kalau aku pribadi tentunya selain support system aku sepakat dengan Tama, tapi memang
di usia sekarang nggak bisa dipungkiri dengan banyaknya teman-teman dekat kita yang udah menikah, ya bukan membuat kita jadi seolah-olah aku pengen nikah karena teman-teman nikah, enggak, tapi seolah-olah itu menyadarkan kita kayaknya ada yang salah di kita, mungkin ya ada ini petik mungkin mau sampai kapan kita tidak lagi next step, karena menurut orang yang menikah itu orang yang udah next step, orang yang berani mengurangi kesenangannya, menekan egoisnya untuk jalan sama orang yang berbeda jelas sama dia. Jadi keresahanku itu lebih kepada dilema aku itu lebih kepada sebenarnya kalau aku belum mencari pasangan secara serius ini, apakah sebenarnya aku ini lagi terhambat kah atau sebenarnya memang aku belum siap aja, karena ada yang bilang kayak gini ya, ini bukan tanpa alasan persepsi ini. Ada yang katanya jodoh itu datang dikala kita siap, dan makanya yang paling utama adalah kalau kita misalkan susah rezeki sejodoh, coba introspeksi diri, dilihat dari mana, salah satunya dari sholat kita. Iya, kalau saat ini ditanya siap, mungkin kalau ada bisa siap, tapi kalau lagi nggak ada kayak gini ya belum siap gitu. Jadi aku tidak menjadikan tameng kata-kata keluarga, orang tua yang apalagi keluarga yang jauh ya. Aku pribadi masih sering rutin, bahkan liburan pasti hari libur pasti sama keluarga, dan pasti pertanyaannya berapa sudah umurmu nak? Dia bilang kayaknya ini ada sudah ini 30 nih, ini kayaknya sudah 25 tahun deh. Terakhir aja pas buka puasa bersama warna libur kan, itu kaiku yang sebenarnya bukan kai banget, maksudnya paham lo, omnya mamaku tapi sepupu dari orang tuanya gitu. Dia bilang kayaknya ada sudah ini anak 25, itu cuma bridgingan ternyata boy. Aku udah tahu, enggak baru 23 gue bilang. Nah itu susah nikah. Iya kayak aku bilang 20 gini bisa nikah, 17 boleh aku bilang kayak gitu. Jadi aku bilang, tapi masalahnya satu kayak belum puas. Begitu kan, belum puas, masih nikmati masa muda, udah kan masih muda gitu kan. Itu dari aku ya. Kalau kamu? Kalau aku sih beranggapan hal-hal kayak kamu tadi boy, kayak keluarga sudah kapan kamu nikah pas kita tuh kayaknya hari ini aku anggap bercanda aja sih, maksudku apalagi mau diomongin dari keluarga kita, selain hal semacam itu kan, kapan nikah, di mana sudah kamu kerja nak, ya kan, apa yang kamu kerjain apa segala, itu kan sesuatu hal yang aku sih bercanda aja sih, karena aku anggap itu sesuatu yang basa-basi umum lah, hari-hari ini gitu. Iya, maksudku nggak usah terlalu ditanggapi serius lah kalau orang nanya-nanya kayak gitu. Dan aku sih mikir gini boy, intinya aku dari dulu tuh mikir kalau jodohku itu pasti orang sekitarku aja, teman-temanku aja. Aku ada kan tipikal teman atau orang-orang kita yang berusaha nyari banget orang luar gitu, bahkan dari dikenalkan gitu kan, atau dari mana, kayaknya banyak di teman-teman kita kayak gitu. Dan tapi di sisi lain aku juga lihat kok teman-teman kita, bahkan teman-teman SMA kita yang menjalin hubungan dari SMA kan, yang pada akhirnya mereka rawat sampai hari ini nikah gitu kan. Itu kan pilihan. Aku tuh lebih selalu bertanya satu hal sih di kepalaku gitu untuk hal-hal semacam ini. Kenapa harus gitu? Kenapa harus cepat? Itu kalau soal nikahnya ya. Kalau soal berarti kalau bisa kesimpulan kalau soal dilematis, kayaknya butuh pasangan, kayaknya hampir tidak ada ya di Aswin ya. Ya udah jalanin aja gitu ya. Jalanin aja dulu maksudnya. Gitu ya. Mau apa lagi? Makin jelas kan ntar. Tadi di awal kalau dia tadi minta lagi tomannya itu ada yang kukat sudah. Ada bahanku bilang kamu nggak menjawab pertanyaan kalau di awal. Tapi bener boy, di Aswin kalau di aku juga kayaknya jodoh kayaknya di orang-orang sekitar aja gitu. Ya kenapa ya? Karena ya kita nggak perlu effort lebih banyak lagi untuk menganu diri kita. Terus itu ya udah mereka juga. Aku sih ya dosa. Mereka juga secara langsung sudah kenal kita juga kan. Kalau aku berbeda sedikit, tapi sebenarnya sama ininya. Kalau aku ngerasa saat aku kayaknya akan menemukan jodohku dari bantuan temanku. Sebenarnya kan sama, tapi aku merasa kayaknya ada keterlibatan orang. Keterlibatan orang, karena ngomong fakta aja, nggak bisa dipungkiri aku mencoba beberapa hal yang pernah dicoba-coba orang, kayak misalkan aplikasi dating misalkan. Tinder. Bukan sekarang ya, udah lama mungkin 4 tahun lalu, dan nggak pernah benar-benar sampai match, ketemunya juga match gitu loh. Cuman
match di itunya doang, di aplikasinya doang. Tapi untuk sampai ke jenjang untuk bisa jalan bareng itu aku nggak punya pengalaman itu. Sedangkan kawanku ada nih punya pengalaman itu. Ya kayaknya aku salut dari segitu loh. Walaupun sebenarnya dari segi basa-basi aku merasa aku lebih pintar basa-basi. Kawanku ini nggak terlalu pintar basa-basi, tapi bisa jalan boy. Sedangkan aku nggak sampai jalan. Nah, yang ingin aku tanyakan lagi ke teman-teman semua. Kamu persiapkan pertanyaanmu supaya udah dijemput. Bagaimana menurut teman-teman di usia kita sekarang sulit nggak sih untuk membangun hubungan sampai berujung bisa sampai dating, sampai jalan gitu loh. Karena aku pribadi ngerasa sulit banget. Beda kalau misalkan tadi aku bilang ada keterlibatan temanku udah mempromosikan aku, terus kita ngobrol-ngobrol ada kesamaan. Pasti berawal dari ayo kita ngafe. Walaupun nggak pernah berhasil, nggak pernah gue. Tapi seorang kawan ke satu ini pernah gitu loh. Bagaimana kamu? Enggak, maksudnya begini ya. Misalkan nih ada temenmu kenalin kamu, sampai kamu itu fakta loh, kamu bisa sampai bisa jalan tuh aku salut gitu loh. Siapa ini? Kamu yang itu sama sih. Awalnya aku udah tahu bahwa itu kan jadi anjir. Itu terlalu bodoh kan kalimatnya. Iya, harus kan boleh jawab boleh enggak. Enggak, maksudnya Yusi sekarang nih menjelang 30 tahun sulit nggak sih sebenarnya benar-benar bangun hubungan yang baik, chatan yang intens sampai kita bisa membuat rasa nyaman. Karena katanya kalau udah nyaman lihat fisik, sejauh ini aku masih orang yang percaya bahwa nggak tahu kalau perempuan ada tapi sih. Nggak tahu sih yang perempuan. Nah, kamu penampilan iya, Effort iya. latar belakang iya semua sih. Kayak kita juga kayak gitu sih. Kita juga semua. iya, makanya maksudku kan kayaknya sulit deh ada orang yang bilang cuman karena nyaman. Nyaman tuh kan dibentuk dari kumpulan-kumpulan upaya-upaya yang dilakukan dan kebetulan pas gitu loh. Jadi gimana kalau teman-teman menjelang usia ini? Jadi kita fokusnya sulit nggak sih sekarang intinya kita untuk betul-betul berdekatan? Sulit sih ngomong kasus ini boy. Enggak, dulu. Kebanyakan. Nah, maksudnya kan Aswin masih aktif di organisasi. Iyalah. Itu kan loh, ini tuh salah satu ini loh. Sebenarnya kalau aku kalau di aku sebenarnya yang sulit sih, dibilang sulit ya sulit, dibilang enggak ya enggak juga. Tergantung ininya aja, apa kita serius apa enggak gitu loh. Tapi kalau misalnya kita sudah serius mau dekatin si A, sampai mau jalan sih bisa aja boy. Iya. Tapi kita nih terlalu memikirkan, kedepannya terlalu memikirkan kedepannya gitu loh. Terlalu memikirkan kedepannya ini kayak apa ya? Dilemanya di situ ya. Di situ sudah. Karena kita pengen serius, kita udah nggak pengen main-main, nge-maintenance hubungannya ini loh. Justru cara kita ini sudah bener nggak ya? Sudah bener ya? Ada nggak yang kamu bisa masuk nih di momen dari pembahasan ini? Kalau kamu nggak bisa, kamu aja deh yang nanya ke kita gitu loh. Karena kalau aku sama Tama nih sama-sama mengerti apa arah pembicaraan gitu. Ya aku tahu kok. Nah, kayak gimana? Kalau sih nganggap bahwasanya apa ya, hubungan itu akumulasi gitu dari penampilan, dari keuangan dan sebagainya. Itu akumulasi gitu. Jadi nggak bisa orang hanya melihat satu faktor. Kalau menurutku ya, apalagi di zaman yang serba kompleks semacam ini gitu. Itu yang pertama. Nah, kedua aku selalu kagum boy sama orang yang berusaha, punya effort, bahkan sampai pakai aplikasi dating gitu. Itu luar biasa menurutku. Itu sesuatu hal yang kayaknya nggak mungkin kulakukan deh. Karena aku udah pede boy. Aku udah pede gitu. Oh, aku kira akan ada tanpa itu bisa. Bisa loh dia sudah sampai itu. Nah itu. Baca aja. Hai. Habis itu tadi apa ya? Apa sih boy? Nggak, intinya ya itu intinya tuh banyak orang tuh menggagal itu saat sebelum mulai malah udah gagal. Oke, nih aku mau nanya deh, kalian tuh lebih jadi butuh pertanyaan ulang untuk membuat pertanyaan baru. Kira apa kan? tapi kalian lebih prefer Kamu nggak? kalau ada ngomong Dulu. ngomong Iya. aja. Kalian prefer nggak? Kalian prefer pasangan tuh yang di bawah kalian kah atau Oke. seusia kalian? Karena itu menentukan gitu seberapa serius. Aku sih masih berpikiran bahwasanya semakin dewasa orang dan dia masih mencari, tandanya fasenya bukan main-main lagi boy. Kalau yang wanita yang sudah seumuran sama kita misalnya itu fasenya bukan main-main lagi. Iya. Tapi Iya, kalau sih, masih bisa gitu. masih di bawah umur rataan orang yang menikah,
ya mungkin pikiran mereka masih Oke, mencari gitu. berarti gitu sebelum ini men, sebelum kita ini ya sampaikan opini kita, kasih batasan dulu. Berapa yang mayoritas ini menyepakati idealnya wanita menikah? Biasanya kan laki-laki 30, cewek 25. Kita sepakat dulu ya. Sepakat. Biasanya tuh, Kita biasanya. harus ada rentan tam biar kita enak diskusinya. 30 ya laki-laki. 30. Oke. Perempuan Berarti 25. kita punya kan 1 tahun. Yang cewek 25. 25. Biasanya 25-an. Oke, berarti anak-anak kelahiran 99? Iya. Iya, 98 lah ya. Oke, gimana, Tam? Kalau aku jujur, kalau segi usia sih aku nggak milih-milih ya. Selama itu dia serius, aku mah gas-gas aja. Jadi kayak misalnya mau yang di atasku kan, tapi lebih bagus maksimal tuh setara aja. Maksimal Setara, Seumuran gitu ya. seumuran. Ya beda setahun 2 tahun. Maksudnya Ya, serius susah. Setahun oke lah. Eh, Terus tuh kalau di bawah ya nggak terlalu Harusnya. jauh-jauh banget sih. Kalau mau milih ya sebenarnya aku nggak milih sih apa mau berapa gitu, asal dia serius mau komitmen aja. Kalau aku sih gitu. Aku boleh jawab dah. Nah. Atau kamu nanya Kau, lagi? kau. Kalau aku simpel aja. Aku belum pernah berhubungan sama yang di atas. Di atas. Dan saat aku punya pengalaman berhubungan sama yang sama ya, bangun relasi sama yang seumuran, itu memang lebih banyak kemudahan minimal dari segi budaya kita, kebiasaan yang nggak terlalu rentan. Jadi masih relevan sih kalau 2 tahun 3 tahun di bawah. Nah, tapi yang paling terakhir aja itu kan 5 tahun dan ternyata lumayan jomplang, lumayan jauh ternyata gapnya. Maksudnya yang niat kita mungkin pengen serius, ternyata dia baru pengen. Jadi pas kita coba untuk kembalikan lagi, jadi gimana nih? Ternyata masih belum bisa serius gitu loh. Nah itu sebenarnya yang membuat hubungan jadi nggak berlanjut lagi. Jadi itu sih. Jadi kalau usia rentan nggak ada spesifik. Tapi sejauh ini harapannya, kalau harapan sama seperti Tama. Kalau nggak seumuran mungkin atau setahun 2 tahun di bawah. Ya Harapan doa. kalau aku ya kalau misalnya di atas ya paling maksimal setahun lah. Iya, karena aku nggak punya pengalaman sih ya. Tapi kan nggak ada yang tahu. Tapi menarik sih, pengen bisa juga dicoba sih. Setahun di atas pula. Coba sih kita Kalau mencoba misalnya agak kasih. 2 tahun kayaknya udah kejauhan banget. Karena gini Tam, kalau aku ada alasan Win. Gitu. Iya, maksudnya Tembak nggak dua jadi tuh. dua-duanya. Jadi gini, kan aku perawatnya boy. Aku khawatir boy. Jujur, kalau terlalu tua juga, misalkan yang 4 tahun 5 tahun di atas. Sorry itu saya terlepas dari akunya sendiri ya, harus sadar belum tentu sperma aku baik ya. Aku juga memikirkan itu loh. Jadi di masalah kesehatan. Aku khawatir itu aja. Apalagi kalau dapat wanita karir ya, yang karir bener-bener karir, yang misalnya dunia malamnya ada juga, baru dia terpapar misalnya di bagian yang teknik terpapar dengan kimia. Karena kenapa ngomong gini? Ada beberapa bukan tanpa sebab, ada data. Beberapa teman-temanku, data dari yang aku lihat sendiri ya, beberapa teman-temanku yang di bagian engineer atau yang bagian teknik lah bersentuhan dengan masalah itu, banyak boy yang belum gitu. Iya, jadi mungkin dia sibuk dengan karirnya, udah bisa dapat mungkin ya gitu loh. Jadi apa itu ya, sehingga dia tidak punya waktu untuk benar-benar cari pasangan yang tepat. Itu sih, itu cuma asumsi lagi-lagi. Itu sebenarnya bisa kita lebarkan lagi sih, itu kalau pembahasan kayak gitu, kayak hari ini yang sering banget tentang child free apa segala kan. Karena tuh apa ya, masa depan apa Itu bisa ntar lah. ya, itu salah satu perspektif Bagus tuh, lain bagus. kan Jadi tentang tema kalau kita ingat. kehidupan semacam itu. Tapi aku sih gini, prinsipku boy, aku tuh sangat menjaga sekali hubunganku dengan orang. Misalnya aku punya hubungan atau hari ini aku menjalin sebuah hubungan, itu aku jaga banget gitu. Tidak aku umbar, tidak aku ceritakan kemanapun karena takut. Bagus. Lebih baik diam aja. Aku bakal cerita mungkin ke orang-orang yang memang Iya. aku anggap sudah ngerti, karena aku nggak mau gitu hubunganku sama orang misalnya tuh dianggap main-main gitu. Iya. Ya kan, kayak apa kamu sama ini Win, gimana kamu sama itu Win, aku nggak suka. Oke. Ya, dan itu yang dilakukan kakak-kakakku juga. Oh. Dia diam, dia tuh nggak pernah Iya. posting apapun, Iya, dia nggak iya, pernah iya. memperlihatkan kebersamaannya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada aja gitu, walaupun memang rentan hubungan pacaran mereka tuh lama juga gitu, nggak sebentar. Tapi ya tadi aku ngeliat dari situ sih, dan orang tua aku juga kayak gitu boy.
orang tua kita mungkin juga begitu karena dulu nggak ada aja platform untuk menceritakan kecuali dari mulut ke mulut kan. Nggak ada platform yang jelas gitu. Ya, kalau orang tua udah beda lah. Beda. Iya. Apa yang hari-hari ini gitu. Ini panjang sih boy. Iya. Mas. Tapi nih, nyambung dari ini Asun, statement Asun. Kamu gimana kalau misalkan kamu dapat, karena sejauh ini kamu nggak gitu ya, sama kita ini sama. Saya dapat. Bentar, makanya dijelasin. Kita kalau bangun hubungan sama orang, kita bukan yang show off kan? Karena ada yang kayak maksudnya diumbar-umbar kemesraan dan lain-lain. Menurut aku tuh tidak salah sama sekali. Dan it's okay. Tapi ada yang mempermasalahkan, ada yang risih. Ada teman sekitar yang risih dengan ini terlalu gini, menurutnya berlebihan. Ya mungkin aku berpikir belum tentu saat kamu dapat pasangan yang pengen diumbar, kamu bisa mengatasinya. Aku sih begitu aja pola pikirku. Kalau di kamu Tam gimana Tam? Kalau kelak dapat, nah gimana kira-kira? Kamu ada nggak ini? Oke, persiapan? kalau kelak aku dapat, mungkin aku bakal silent sih. Iya. Itu salah satu ini lah istilahnya apa? Prinsipku deh. Silent sih pasti. Sebelumnya pas aku pacaran juga aku kan jarang update segala macam, paling sekali 2 kali. Itu kan di momen kalau misalnya dia lagi pengen minta diupdate. Nggak, tapi kalau dia lagi pengen minta diupdate, dia aja nggak tahu kan? Tapi berhasil kan? Betul. Nah, kalau misalkan ini, kalau dapat pasangan yang dia harus banget, karena aku pernah tuh dan berujung selesai. Beda visi aja kita. Ya kalau aku mungkin kalau dianya harus banget ya mungkin aku iniin apa? Aku kasih dulu apa? Prinsip dulu aku kasih kayak gini. Kalau aku nggak suka kalau gini. Ya mungkin kalau misalnya sekali 2 kali oke lah. Ya. Kalau aku bukan ngomong soal usia sih. Kadang orang selalu udah usia segini udah nggak pantas update. Menurutku sah aja. Iya. Banyak kok public figure yang misalnya habis dia cerai baru dia sama pasangannya umbar. Tapi iringin. Nah itu tahu kan nggak boleh. Jadi itu sih kalau aku kurang sih memang, makanya pertama memang harus samakan prinsip. Kayak gitu. Ada pertanyaan lain nggak ini? Enggak, aku sih lebih ke Karena aku takutnya bukan kita yang terganggu sama orang yang terawih, tapi kita mengganggu orang terawih gitu loh. iya kan? Dekat gitu kan. Kalau sih prinsipku gini, Jauh. prinsipku sih dari dulu gini baik. Aku tuh nggak penampilan wajah tuh nomor kesekian gitu. Kalian silakan benci dengan kalimatku seolah-olah aku munafik lah gitu. Tapi iya gitu. Aku gampang ilfil sama perlakuan orang. Iya, terbukti. Nah, aku serius kalau soal cewek aku percaya soal itu. Aku ilfil sama perilaku orang gitu. Pada saat aku sudah tidak dapat kliknya, mohon maaf aja gitu. Tapi kalau aku sudah nyaman, apapun kutelan gitu nggak boleh. Sorry, aku debat nih. Bukan debat, aku pertanyakan. Tapi ada upayamu nggak untuk ngasih tahu dia? Misalkan nih, ini salah buat Tama. Salah nih Tama nih. Karena kamu kenal dekat, kamu ada upaya nggak untuk ngasih tahu dia? Aku yakin sih akan satu hal gitu. Jangan nasihatin orang pada saat jatuh cinta. Itu bodoh gitu. Yang kedua, Jangan berjanji satu sama lain. yang kedua tuh manusia tuh satu aja sih boy. Tunggu kejadian baru dia sadar. Biar aja dirinya sendiri yang ngajari dirinya gitu. Yang pasti pada saat dia terjatuh di situasi itu kita ada aja di sebelahnya. Daripada kita terlalu banyak teori gitu kan, tapi ternyata itu justru membebani pikirannya. Ya dia akan sadar kok dengan dirinya sendiri, dengan apa yang dia lakukan. Kalau aku sih gitu. Kamu apa Tam? Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada sih, langsung kesimpulannya gitu. Boleh. 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 Sebenarnya kita bisa Win ya. Aku pastikan aku masih banyak Tam. Cuma masih enggak. banyak, masih Iya. banyak mau dikali Iya, bisa juga. betul. Sebenarnya banyak kok omongan off cam kita sih yang Itu jangan goblok. nah, tapi itu ranah yang apa ya? Ranah off cam sih. Iya, Tama boleh Tam. Kesimpulan Tam. Sebenarnya apa ya? Kalau tadi dibilang dilema sih sebenarnya enggak juga. Ya mungkin belum ada aja, belum usaha banget. Terus tuh Tapi sempat kepikiran dong pastinya. pasti ada, pasti sambil menyelam sambil minum air lah, pasti ada aja usaha-usaha itu. Betul. Harus. Terus itu Sadar begitu. iya, Hmm. alasan dibalik itu juga pastinya ya mungkin kalau di aku ya, mungkin belum selesai aja sama diri sendiri gitu. Belum selesai. Jadi masih ada yang perlu diwujudin lah segala macam. Jadi kalau Filosofi teras.
Terus Glenn? ya habis itu kalau ya itu aja sih kayaknya. Iya, kamu Win? Nggak ada. Iya, kalau aku sedikit aja. Untuk teman-temanku, jangan iri lah sama yang mesra-mesraan. Apa? Nanti kamu pas sudah merasakan mungkin kamu kayak gitu juga. Aku pengen Kasihan teman kita itu, boy. Aku tahu itu sampai